kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Endar Herian Fajri dalam podcast saya yang kedua. Jadi pada podcast saya yang pertama itu sudah menjelaskan tentang isu yang ada di unit kerja saya yang pertama. Jadi pada podcast yang kedua ini akan fokus pada permasalahan yang terjadi di unit kerja saya yang menjadi permasalahan kedua nih di dalam pelaksanaan pekerjaan di unit saya nih. Jadi permasalahannya adalah keterlambatan penyelesaian SK mutasi ASN antar provinsi di wilayah subdit unit saya bekerja. Jadi gagasan penyelesaian yang saya rekomendasikan yaitu mengatur workflow pengerjaan SK mutasi antar provinsi bersama dengan staf dan admin e-mutasi. Gagasan ini akan di breakdown di dalam 4 tahapan penyelesaian. Yang pertama adalah pengecekan jumlah permohonan, yang kedua melalui pengaturan kembali beban kerja, yang ketiga dengan penentuan sistem dan pembagian kerja, keempat adalah evaluasi workflow yang sudah diatur. Baiklah, kita akan mulai. Sebelum itu juga kita di dalam tahapan ini akan kita jelaskan juga mengenai internalisasi nilai-nilai dasar aneka dalam setiap tahapannya. Jadi setiap tahapan ini akan ada nilai-nilai anekanya yang nanti akan kita sampaikan. Yang pertama adalah pengecekan jumlah permohonan mutasi terakhir. Jadi internalisasi nilai-nilai anekanya yang pertama adalah adanya akuntabilitas di sini karena kita melaporkan kepada admin tentang jumlah mutasi dan permohonan yang masuk dan statusnya bagaimana. Itu juga menjadi bentuk dari pertanggungjawaban kita dan akuntabilitas kita. Lalu adanya etika publik, yaitu kita harus juga menyampaikan laporan ini dengan komunikatif dan tentu saja dengan sopan dan santun. Lalu masuk kepada tahap kedua, yaitu mengatur kembali beban kerja, identifikasi beban kerja, pembuatan SK antar admin dan staf mutasi. Jadi di sini ada nilai-nilai internalisasi aneka. Yang pertama adalah nasionalisme, di mana kita melakukan diskusi dan tukar pikiran terkait beban kerja dengan kendala pada setiap step penyelesaian SK. Lalu ada etika publik, di mana diskusi dilakukan secara terbuka dan saling mencoba untuk memahami satu sama lain agar tidak ada konflik. Jadi di sini kayak penerapan nilai-nilai musyawarah dan mufakat. Lalu ada anti korupsi, di mana setiap staf harus menyampaikan dengan jujur beban kerja yang dirasakannya tanpa melebih-lebihkannya. Ini biasanya dilakukan agar mendapat pengurangan step pekerjaan ya. Tapi ini merupakan bentuk dari salah satu penerapan anti korupsi. Lalu selanjutnya yaitu tahapan ketiga, menentukan sistem kerja dan pembagian kerja e-mutasi bersama pengelola e-mutasi. Di sini ada nilai nasionalisme, di mana kita akan berdiskusi dan bermusyawarah untuk menentukan workflow dan pembagian kerja secara kesepakatan. Ada nilai etika publik, di mana kita melakukan diskusi dengan komunikatif dan cara penyampaiannya pun harus menyenangkan ya, karena kita tidak ingin ada konflik walaupun ini menyangkut tentang beban kerja. Lalu ada komitmen mutu, di mana tahapan ini akan membuat kita untuk mengatur sistem kerja baru untuk memperbaiki kualitas pekerjaan dan produktivitas penyelesaian SK agar lebih banyak diproduksi. Lalu ada sifat anti korupsi, di mana kita tidak boleh mengambil peran work step tertentu untuk berniat memiliki akses dan menjual informasi mengenai SK mutasi ini, karena rentan sekali informasi-informasi mutasi ini diberikan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak boleh mendapatkan akses informasi ini. Dan ini merupakan juga salah satu bentuk membuat adanya kesepakatan untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang sekiranya dapat merugikan institusi dan ASN lainnya melalui anti korupsi ini. Lalu pada tahap terakhir yaitu kita melakukan evaluasi kembali terkait kendala yang masih terjadi dalam produktivitas pengerjaan e-mutasi kita. Di sini ada nilai komitmen mutu, di mana kita melakukan evaluasi untuk terus menjamin mutu kinerja dan produktivitas pembuatan SK di subdit kita bagaimana agar bisa lebih baik ke depannya. Oke, ini adalah paparan saya mengenai isu kedua ini.
Dan saya juga berharap kalau misalnya nanti ada info-info terbaru yang mungkin pendengar ingin saya sampaikan, juga akan mungkin saya upload di video selanjutnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.